Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8A. Sebelumnya Mualim mohon maaf karena pekan kemarin Mualim tidak bisa menyampaikan materi untuk kelas 8 di mata pelajaran IPS, IPKN maupun Bahasa Inggris. Insya Allah mulai pekan ini Mualim Dimas sudah bisa menyampaikan materi kembali baik untuk mata pelajaran IPS, PKN dan juga Bahasa Inggris insya Allah. Baik, untuk materi hari ini Mualim Dimas akan membahas mengenai pelaku ekonomi dan juga perdagangan antar daerah dan juga perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Mungkin video ini akan agak panjang ya, seperti yang kemarin-kemarin. Kalian bisa menyimak video ini tidak sekali simak, jadi tidak harus sekali nyimak langsung selesai, bisa ya mungkin 10 menit dulu, 5 menit dulu, terus kalian istirahat, makan, nyemil, terserah. Dan juga tugasnya kan sampai malam nanti batasnya, bahkan sampai besok ya. Oke, jadi santai aja untuk menyimak video ini. Kita mulai materinya. Yang pertama adalah pelaku ekonomi. Kalian bisa buka buku kalian halaman berapa ini? 85 ya. Pelaku ekonomi. Oke, apa sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi itu merupakan pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Nah, pelaku ekonomi ini terdiri dari rumah tangga, kemudian perusahaan atau produsen, dan juga negara atau pemerintah. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Oke. Nah, peran pelaku ekonomi rumah tangga atau rumah tangga konsumen atau yang disebut dengan RTK, rumah tangga konsumen. Pengertian rumah tangga konsumen merupakan kumpulan anggota masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Nah, peran dari pelaku ekonomi rumah tangga ini tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai penyedia faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Nah, faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu hal-hal atau segala sesuatu yang menunjang terjadinya kegiatan produksi atau kegiatan menciptakan barang atau jasa. Nah, si rumah tangga konsumen ini yang menyediakan faktor-faktor produksi berupa tanah misalnya atau gedung atau lahan seperti itu kan, yang nantinya tanah, gedung, lahan itu bisa dimanfaatkan oleh produsen atau perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian tenaga kerja, di mana rumah tangga konsumen ini bisa sebagai tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa yang bekerja di perusahaan atau produsen kayak gitu ya. Kemudian rumah tangga konsumen juga berperan dalam menyediakan modal. Oke, jadi misalnya kalian ini sebagai rumah tangga konsumen misalnya siapa ya? Misalnya Amar gitu kan. Amar merupakan rumah tangga konsumen. Jadi sebagai individu Amar itu merupakan konsumen atau rumah tangga konsumen. Nah, Amar ini memiliki modal yang cukup lah. Kemudian modal Amar ini diserahkan ke produsen kayak gitu. Sehingga produsen ini bisa memproduksi barang atau jasa. Oke, jadi itu ya. Kalau rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi. Kemudian juga ada keahlian atau ini disebut dengan faktor produksi kewirausahaan, di mana faktor produksi ini yang mengelola atau memanage semua faktor produksi lainnya seperti tanah, tenaga kerja, dan juga modal, sehingga faktor-faktor produksi tadi bisa bekerja secara efektif dan juga efisien sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Seperti itu ya. Mungkin udah pernah dijelasin sama Mualim mengenai faktor produksi ya berupa tanah, tenaga kerja,
modal dan juga kewirausahaan di kelas 7. Oke. Selanjutnya, pelaku ekonomi perusahaan atau produsen. Nah, perusahaan ini merupakan suatu kesatuan usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat memperoleh laba atau keuntungan. Oke, Mualim mohon maaf. Mualim agak sedikit batuk ini. Oke, kita lanjutkan. Peran dari perusahaan atau produsen dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama pastinya memproduksi barang atau jasa, namanya juga produsen ya. Kemudian yang kedua adalah pengguna faktor produksi. Tadi faktor produksinya udah disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga produsen atau perusahaan ini yang memanfaatkan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Bisa berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Seperti itu. Oke, hubungan antara rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Nah, di sini kita lihat ada rumah tangga produsen atau perusahaan, kemudian ada rumah tangga konsumen. Nah, hubungan antara rumah tangga dan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yang pertama ini. Nah, ini kalau dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen ini ada penjualan barang atau jasa. Seperti itu ya. Nah, kalau ada penjualan barang atau jasa, maka pihak rumah tangga konsumen melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa atau jasa, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian sebaliknya, dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen, ini ada pembayaran balas jasa faktor produksi karena pihak rumah tangga produsen ini sudah memanfaatkan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Misalnya rumah tangga konsumen tadi sebagai tenaga kerja di perusahaan atau di tempat produsen tadi. Nah, sehingga ketika rumah tangga konsumen itu sudah melakukan kewajibannya sebagai tenaga kerja, maka rumah tangga produsen harus memberikan hak kepada rumah tangga konsumen berupa upah, misalnya berupa gaji, misalnya seperti itu. Oke? Atau misalnya rumah tangga konsumen sudah menyediakan lahan, sudah menyediakan tanah, atau sudah menyediakan gedung, kemudian dimanfaatkan oleh rumah tangga produsen, sehingga rumah tangga produsen itu harus membayar mungkin sewa tanah atau sewa gedung misalnya, atau melakukan pembayaran atas pembelian tanah atau pembelian gedung kepada rumah tangga konsumen. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah peran pelaku ekonomi negara. Oke. Nah, peran pelaku ekonomi negara ini terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Artinya, peran utama negara dalam perekonomian adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi, agar kegiatan perekonomian berjalan lancar. Oke. Nah, selain itu, pelaku ekonomi negara ini juga berperan sebagai konsumen, atau pemerintah itu juga bertindak sebagai konsumen juga ya. Nah, kenapa kok sebagai konsumen juga negara itu? Ya, seperti yang kita tahu juga negara itu membutuhkan barang atau jasa, yang dimana negara itu tidak memproduksi barang atau jasa tersebut. Misalnya di kantor pemerintahan misalnya kan tetap membutuhkan misalnya kertas, membutuhkan ballpoint, membutuhkan printer, membutuhkan apa lagi? Ya Tipex misalnya, alat-alat tulis, terus alat-alat perkantoran, komputer, segala macam. Nah, negara itu kan nggak memproduksi semua barang tersebut, sehingga
negara pun juga harus membeli barang-barang, misalnya alat tulis atau alat-alat perkantoran kepada produsen, seperti itu ya. Nah, sehingga pelaku ekonomi negara atau pemerintah itu juga bisa dikatakan sebagai konsumen. Kemudian sebagai produsen. Nah, kalau tadi eh, negara atau pemerintah itu sebagai konsumen ya, di mana pemerintah atau negara itu membeli barang atau jasa dari produsen. Tetapi negara juga bisa sebagai produsen atau eh, yang menciptakan barang atau jasa. Contohnya misalnya negara ini melalui BUMN memproduksi barang atau jasa. Contohnya melalui PT KAI. Oke. Nah, apa? Pemerintah ini menyediakan jasa transportasi kereta api dan melalui PT Pertamina memproduksi bahan bakar minyak. Oke. Nah, kemudian sebagai distributor. Nah, selain sebagai konsumen, sebagai produsen, ternyata negara juga bisa sebagai distributor. Negara memiliki kewajiban mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, kewajiban tersebut dilaksanakan negara dengan mendirikan lembaga-lembaga tertentu atau menyerahkan wewenang distribusi kepada lembaga-lembaga yang ada. Contohnya, negara mendirikan Badan Urusan Logistik atau Bulog agar bisa mendistribusikan 9 bahan pokok kepada masyarakat dan memberikan wewenang kepada PT PLN untuk mendistribusikan listrik sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah peran pelaku ekonomi luar negeri. Masyarakat luar negeri ini adalah orang atau badan yang berada di luar negeri. Itu yang disebut dengan masyarakat luar negeri. Bisa perorangan atau juga kelompok atau badan yang berada di luar negeri. Nah, kegiatan ekonomi dengan masyarakat luar negeri disebut dengan perdagangan internasional. Nanti kita akan bahas apa itu perdagangan internasional. Sebentar, Mualim Dimas matikan dulu datanya atau wifi-nya. Oke. Selanjutnya adalah masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen, produsen, dan juga distributor dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebagai konsumen bisa aja masyarakat luar negeri itu membeli barang atau jasa kepada kita. Misalnya orang Malaysia beli barang atau jasa di Indonesia. Kemudian bisa juga orang Malaysia atau kelompok di Malaysia itu memproduksi barang atau jasa, kemudian kita membeli barang atau jasa yang mereka buat kayak gitu. Nah, di sini orang Malaysia atau badan di Malaysia ini bisa dikatakan sebagai produsen atau juga bisa distributor, sebagai distributor. Misalnya orang Malaysia punya barang dari negara lain, kemudian orang Malaysia ini mendistribusikan barang dari negara lain tersebut ke Indonesia. Misalnya seperti itu ya. Sebentar ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai perdagangan antar daerah dan juga perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan antar daerah? Perdagangan antar daerah itu merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan orang-orang atau perhimpunan dagang suatu daerah atau kota dengan daerah atau kota lainnya dalam satu negara. Jadi itu ya, jual beli barang atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok dari satu kota dengan kota yang lain. Itu yang disebut dengan perdagangan antar daerah. Nah, apa tujuan dari perdagangan antar daerah? Maaf, itu salah ketik ya. Antar daerah harusnya. Tujuan yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar. Nah, harapannya dengan adanya perdagangan antar daerah itu bisa memperluas jangkauan pasarnya. Mungkin misalnya kalian jualan sesuatu gitu kan. Jualan apa ya? Jualan martabak misalnya ya kan, kayak Mualim Dimas gitu. Jualannya pertamanya cuma di Jemberan aja gitu kan. Kemudian Mualim Dimas melakukan menyediakan layanan antar ke kota lain misalnya kan dengan cepat gitu kan. Jadi orang-orang yang di Lumajang, di Bondowoso itu juga bisa menikmati martabaknya Mualim Dimas. Ya meskipun ada jarak antara Jember
ke Lumajang dan Jember ke Bondowoso, tapi Mualim Dimas bisa mengirimkan martabak dengan cepat gitu, sehingga masih enak untuk dimakan. Seperti itu. Jadi memperluas jangkauan pasar. Jadi konsumen yang Mualim Dimas nggak cuma di Jember aja, tapi ada di beberapa kota seperti itu. Misalnya juga Mualim Dimas buka outlet di kota-kota lain kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian memperoleh keuntungan. Nah, dengan memperluas jangkauan pasarnya tadi, jadi yang menikmati barang atau jasanya kita nggak cuma di satu kota aja, tapi di kota-kota lain juga menikmati. Jadi konsumennya tentunya semakin banyak kan, pembelinya semakin banyak. Sehingga keuntungan yang bisa kita dapat juga akan semakin banyak, seperti itu. Jadi tujuannya yang kedua adalah memperoleh keuntungan. Pasti semua perdagangan itu tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Ada nggak kalian yang melakukan perdagangan tapi tujuannya adalah untuk merugi? Nggak mungkin kan? Kalau rugi ngapain jualan atau ngapain berdagang kayak gitu? Mending ya ngapain gitu kan yang lebih bermanfaat gitu. Oke, selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan antar negara. Jadi apa sih hal-hal yang menyebabkan adanya perdagangan antar daerah? Yang pertama adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Misalnya, gimana ya? Misalnya suatu barang atau jasa itu di satu tempat itu harganya mahal banget. Nah, tetapi atau murah gitu ya, barang atau jasa di suatu daerah itu murah banget. Kemudian karena murah, misalnya barang atau jasanya ini di Bondowoso misalnya, ada barang atau jasa itu murah. Kemudian di Jember kita mendapatkan barang atau jasa ini lebih mahal. Ya udah, akhirnya ada pedagang dari Bondowoso menawarkan dagangannya atau barang dan jasanya tadi ke kota Jember, dimana harganya bisa lebih murah kayak gitu. Ini loh aku bawa dari Bondowoso, barang atau jasa ini lebih murah nih. Ayo, mungkin ada yang mau beli. Sedangkan di Jember ini harga barang atau jasa ini mahal kayak gitu. Jadi itu yang menyebabkan adanya perdagangan antar daerah, adanya perbedaan tingkat harga antar daerah. Kemudian perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, mungkin ini berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan antar daerah ya. Mungkin satu daerah lebih unggul di faktor produksi lahannya, tanahnya misalnya, tetapi di kota lain lebih unggul mengenai produksinya, misalnya mesin-mesin untuk mengolah atau memproduksi barang atau jasa lebih bagus. Itu juga akan mempengaruhi perdagangan antar daerah. Oke, selanjutnya ada manfaat perdagangan antar daerah. Yang pertama adalah memberi alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yaitu misalnya tadi ada barang atau jasa dari Bondowoso karena harganya lebih murah, sehingga orang Bondowoso ini membawa barang atau jasa tadi ke Jember misalnya. Nah, ini bisa menjadi alternatif buat orang-orang Jember untuk memilih barang atau jasa sebagai alat pemuas kebutuhannya. Atau misalnya contohnya jeruk gitu kan. Jeruk kan banyak apa macamnya gitu. Terus orang Semboro bawa jeruk ke Jember gitu. Nah, jadi ada jeruk Semboro atau jeruk apa lagi, sehingga banyak banget alternatif untuk konsumen memilih jeruk, karena jeruknya macam-macam dari berbagai daerah seperti itu. Kemudian meningkatkan produktivitas. Nah, kalau kita sudah melakukan perdagangan antar daerah, kita kan sudah mendistribusikan barang atau jasa kita ke kota-kota lain. Tentunya beda banget ketika kita hanya memproduksi barang atau jasa untuk pasar di satu kota, misalnya di Jember aja gitu. Misalnya kalau di Jember aja kita bisa kita memproduksinya 500 piece barang gitu kan. Tetapi ketika kita melakukan perdagangan antar daerah, karena karena kita menjual barang itu tidak hanya di Jember saja, dan tetapi juga menjual barang-barang kita di beberapa kota, sehingga produksi barang kita harus bertambah. Yang awalnya 500 piece untuk Jember aja, mungkin kita bisa meningkatkan
menjadi 2.000 piece untuk Lumajang dan Bondowoso misalnya. Seperti itu ya. Yang awalnya 500 saja untuk kota Jember, tetapi karena kita juga ingin berdagang di luar kota, maka kita harus meningkatkan produksi barang kita. Misalnya dari 500 ke 1.000, 2.000 seperti itu ya. Kemudian memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ya, misalnya tadi itu kita awalnya cuma berdagang di kota Jember aja. Ya udah, kita mencari pekerja yang orang-orang Jemberan aja. Tetapi ketika kita melakukan perdagangan di kota Lumajang atau di Bondowoso atau di Situbondo, maka kita bisa mencari pekerja di kota-kota tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah perdagangan antar negara. Oke. Perdagangan antar negara ini bisa disebut juga sebagai perdagangan internasional. Nah, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh, ini kurang ya, mualim kurang ngetiknya, yang dilakukan oleh seseorang atau badan dari satu negara dengan negara yang lain. Oke, selanjutnya ruang lingkup perdagangan antar negara. Apa saja sih yang termasuk ke dalam perdagangan antar negara? Yang pertama adalah perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Oke, udah pasti ya namanya perdagangan. Itu berarti perpindahan barang atau jasa dari negara satu ke negara yang lain. Kemudian perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ini juga termasuk ke dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Contohnya siapa ya? Gavis misalnya. Gavis ini punya duit berlebih gitu misalnya. Kemudian Gavis ini pengen menginvestasikan duitnya ke luar negeri sehingga mungkin Gavis bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Oke, jadi Gavis menggelontorkan beberapa duitnya untuk perusahaan luar negeri, misalnya perusahaan di Malaysia misalnya, sehingga perusahaan di Malaysia tersebut bisa melakukan kegiatan produksi sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Nah, perpindahan duitnya Gavis ke Malaysia itu juga bisa disebut dengan perdagangan antar negara. Kemudian perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Mungkin kalian sudah familiar dengan TKI, TKW seperti itu ya. Nah, ini juga bisa disebut dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Kemudian perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik. Ya, mungkin bisa juga ketika orang luar negeri atau perusahaan luar negeri misalnya membuat pabrik-pabrik di Indonesia sehingga mereka memindahkan segala teknologi untuk memproduksi barang atau jasa ke Indonesia. Nah, proses perpindahan teknologi dari luar negeri ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke luar negeri ini juga bisa disebut dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Oke. Selanjutnya aktivitas perdagangan antar negara. Oke. Nah, aktivitas perdagangan antar negara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekspor dan juga impor. Kalau ekspor itu merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Jadi kalau ekspor itu menjual barang dalam negeri dari Indonesia misalnya. Kita kan di Indonesia, menjual barang dari Indonesia ke luar negeri. Kemudian kalau impor ini kegiatan membeli barang dari luar negeri. Ya, mungkin kalian juga sudah sering dengar misalnya pemerintah Indonesia mengimpor beras atau gula dan segala macam dari luar negeri. Itu maksudnya pemerintah Indonesia itu membeli beras, gula atau segala macam dari luar negeri untuk kebutuhan di Indonesia. Seperti itu ya. Bisa dibedain ya. Kalau ekspor berarti menjual barang atau jasa ke luar negeri. Kalau impor berarti membeli barang atau jasa dari luar negeri. Kemudian selanjutnya adalah faktor pendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, memperluas pasar. Sama seperti faktor pendorong perdagangan antar daerah ya. Faktor pendorong
perdagangan antar negara juga yang pertama adalah memperluas pasar. Biar produk atau jasa kita ini tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di Indonesia saja, tetapi juga bisa dinikmati atau bisa digunakan oleh orang-orang di luar negeri, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, misalnya negara kita nih nggak bisa memproduksi barang atau jasa tertentu gitu. Jadi mau nggak mau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kita atau pemerintah juga bisa membeli barang atau jasa yang dibutuhkan di dalam negeri itu melalui negara-negara lain, seperti itu ya. Kemudian perbedaan selera. Ya, mungkin meskipun meskipun nih di dalam negeri kita bisa memproduksi barang atau jasa, tetapi karena kita memiliki selera yang berbeda dengan apa yang diproduksi di dalam negeri, jadi kita lebih memilih membeli barang hasil produksi dari luar negeri. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara, perbedaan selera ini. Kemudian perbedaan sumber daya alam dan manusia. Mungkin di suatu negara faktor produksi alamnya sangat minim sekali, misalnya kayak di Singapura gitu kan, tidak ada lahan pertanian atau apa, sehingga mungkin pemerintah Singapura untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya harus melakukan impor dari negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang bagus atau banyak, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan biaya produksi. Misalnya nih ada perusahaan luar negeri membuat pabrik di Indonesia. Kenapa kok buat pabrik di Indonesia? Ya mungkin ada salah satu alasannya adalah biaya produksinya lebih murah, biaya tenaga kerjanya lebih murah, jadi upah atau gaji untuk pekerja di Indonesia ini lebih murah, sehingga perusahaan-perusahaan luar negeri mau memindahkan pabriknya, memindahkan teknologinya ke Indonesia agar bisa menekan biaya produksi tadi. Oke. Kemudian perbedaan teknologi. Mungkin ya tadi seperti tadi, karena adanya perbedaan biaya produksi dari segi tenaga kerja, kemudian akhirnya perusahaan luar negeri mau memindahkan pabriknya dan juga teknologinya ke Indonesia. Kenapa kok dipindahkan? Karena di Indonesia mungkin belum ada teknologi yang seperti di luar negeri, seperti itu ya. Jadi karena ada perbedaan teknologi, ini harus teknologi yang di luar negeri harus dipindahkan ke Indonesia, misalnya seperti itu. Selanjutnya, nah, pembayaran dalam perdagangan antar negara. Gimana sih pembayarannya kalau kita akan melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional? Nah, pembayarannya ini bisa menggunakan devisa atau juga valuta asing. Nah, devisa itu merupakan alat pembayaran luar negeri atau semua barang yang dapat diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran. Contohnya misalnya emas dan perak kayak gitu. Itu kan merupakan barang. Emas dan perak itu merupakan barang yang bisa diakui di seluruh negara. Jadi emas dan perak itu bisa sebagai alat pembayaran internasional. Kemudian valuta asing ini merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Oke, ingat ya, kalau valuta asing itu merupakan mata uang. Mata uang yang digunakan atau diakui, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, valuta asing yang sering digunakan di dunia ini untuk perdagangan internasional adalah mata uang US dollar ya, dolar Amerika. Ini yang paling banyak diakui di seluruh dunia. Jadi ketika kalian pengen membeli barang atau jasa dari luar negeri, kemungkinan besar untuk kalau menggunakan US dollar itu bisa diterima. Mau beli di Malaysia, mau beli di Singapura, mau beli di mana aja, kalau kita bayar pakai dolar Amerika, insya Allah bisa diterima.
Oke, mungkin itu aja penjelasan dari Muallim Dimas. Apabila ada pertanyaan, eh bisa ditanyakan melalui chat pribadi melalui WhatsApp ya. Kemudian tugasnya jangan lupa Muallim belum mencantumkan password untuk Google Form-nya. Passwordnya adalah pelaku ekonomi dan perdagangan. Pelaku ekonomi dan perdagangan. Hurufnya kecil semua tanpa spasi ya. Pelaku ekonomi dan perdagangan. Karena ini sebenarnya ada 2 subbab yang Muallim jelaskan hari ini. Oke? Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.